Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Sugi Pangestu. Saya adalah perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video edukasi tentang 5 pilar diabetes mellitus. 5 pilar adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh para penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula dalam darah sehingga mampu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. 5 pilar tersebut antara lain yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah diet atau pengaturan makan, yang ketiga obat-obatan atau terapi farmakologi, yang keempat aktivitas fisik, dan yang kelima adalah pemeriksaan gula darah. Pilar yang pertama adalah edukasi. Edukasi dalam hal ini terkait pemahaman dan pengetahuan pasien sehingga pasien dapat mengenali apa itu diabetes, tanda dan gejala diabetes, adakah penyulit dan komplikasi, lalu apa yang harus diperhatikan dalam program terapi. Diabetes atau biasa disebut dengan penyakit kencing manis adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Diabetes dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe lainnya. Lalu, tanda dan gejala diabetes mellitus dibagi menjadi 2, yaitu gejala utama atau gejala klasik, dan yang kedua adalah gejala tambahan. Gejala utama atau gejala klasik diabetes ditandai dengan poliuri atau sering kencing, polifagi atau sering lapar, dan juga polidipsi atau sering haus. Dan berikut ini adalah beberapa macam gejala tambahan yang sering dialami oleh para penderita diabetes. Lalu komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita diabetes antara lain gangguan penglihatan, penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan ginjal, lalu kebas pada kaki yang menyebabkan pasien tidak terasa jika terjadi luka pada kakinya. Kemudian yang beresiko terkena penyakit diabetes adalah orang-orang dengan berat badan berlebih, pola makan yang tidak sehat, usia lanjut, malas bergerak, dan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit DM. Pilar yang kedua adalah diet atau pengaturan makan. Pengendalian kadar gula darah tidak hanya tercapai karena konsumsi obat-obatan saja, tapi juga melalui pengaturan pola makan yang baik. Lalu bagaimana pengaturan makan bagi para penderita diabetes? Pengaturan makan yang baik bagi para penderita diabetes biasa dikenal dengan metode 3J. Yang pertama adalah jumlah. Jumlah kalori yang dikonsumsi dalam setiap porsi makan harus disesuaikan dengan berat badan pasien. Yang kedua adalah jenis. Pasien harus mengetahui jenis makanan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah jadwal. Jadwal makan yang dianjurkan untuk para penderita diabetes adalah 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Dan setiap kali makan utama disesuaikan dengan metode piring model T, yaitu setengah bagian dari piring diisi dengan sayur dan buah, seperempat bagian diisi dengan karbo, dan seperempat bagiannya lagi diisi dengan protein. Pilar yang ketiga adalah obat-obatan. Dalam upaya pengendalian diabetes, terapi obat-obatan juga merupakan pilar yang wajib dijalankan. Jenis obat yang biasa diberikan antara lain obat oral dan injeksi insulin. Keduanya harus dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter serta tidak diperbolehkan mengganti dosis atau memberhentikan pemakaian tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Sekarang, bagaimana cara penyuntikan insulin secara mandiri di rumah tanpa didampingi oleh tenaga medis? Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sesuai dengan Pedoman Teknik Menyuntik Insulin Indonesia tahun 2017, ada 4 lokasi penyuntikan insulin dan wajib melakukan rotasi area titik penyuntikan. 4 lokasi tersebut adalah yang pertama, lengan atas kiri dan kanan, bokong kiri dan kanan, area perut, dan juga area paha kiri dan kanan. 4 lokasi tersebut mempunyai ketebalan kulit yang lebih memungkinkan penyerapan insulin menjadi lebih maksimal. Berikut ini adalah gambaran area penyuntikan yang ditandai dengan area yang berwarna hijau. Kemudian berikut ini adalah panduan penyuntikan insulin di rumah secara mandiri. Yang pertama, bersihkan tangan, lalu lepaskan tutup pelindung luar jarum, dan jangan menyentuh bagian ujung jarum. Kemudian, tusukkan jarum dengan posisi tegak lurus ke dalam pena insulin. Putar jarum pena searah jarum jam hingga maksimal. Lalu lepaskan tutup pelindung dalam jarum. Kemudian putar dosis sampai dengan 2 unit, lalu ketuk-ketuk pen insulin dan tekan tombol insulin sampai insulin terlihat keluar dan indikator kembali ke 0. Hal ini dilakukan untuk membantu mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pen insulin.
Kemudian, guling-gulingkan pena insulin di antara kedua telapak tangan sebanyak 10 kali selama 5 detik. Kemudian bolak-balikan sebanyak 10 kali selama 10 detik hingga tercampur rata. Hal ini dilakukan agar tidak ada insulin yang mengendap di bawah. Kemudian putar dosis sesuai anjuran. Satu putaran menggambarkan 1 unit dosis. Maka jika dapat 10 unit, putarlah sebanyak 10 kali. 1 unit dosis ditandai dengan bunyi klik. Lalu genggam pen insulin seperti ini dengan posisi ibu jari dapat menjangkau tombol pen dan tidak menutupi indikator dosis. Kemudian pilih lokasi penyuntikan, lalu lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol dengan cara memutar 1 kali. Cubit area penyuntikan dan suntikan insulin secara cepat dengan posisi tegak lurus. Lalu lepaskan jarum insulin dengan cara memutar ke arah sebaliknya dan buang ke tempat sampah. Pilar yang keempat adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga merupakan salah satu pilar yang penting dalam pengendalian diabetes. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para penderita diabetes sebelum melakukan olahraga. Yang pertama adalah cek gula darah sebelum melakukan olahraga. Bila gula darah kurang dari 100, maka dianjurkan untuk memakan karbohidrat terlebih dahulu. Dan bila gula darah lebih dari 250 atau terlampau tinggi, disarankan untuk menunda kegiatan olahraga. Lalu apa saja olahraga yang dianjurkan untuk para penderita diabetes? Yang pertama adalah senam atau jogging pagi. Yang kedua adalah latihan beban. Latihan beban bisa dilakukan 2-3 kali per minggu dan tentunya disesuaikan dengan usia, berat badan, dan massa otot. Yang ketiga adalah yoga dan yang keempat adalah bersepeda. Olahraga teratur selain dapat menjaga kebugaran tubuh, juga dapat menurunkan berat badan serta memperbaiki kendali gula darah bila dilakukan secara rutin atau kontinu dengan frekuensi sebanyak 3-5 kali per minggu dan dengan durasi selama 30-45 menit. Pilar yang kelima adalah pemeriksaan gula darah. Pada pilar yang kelima ini berkaitan dengan monitoring dan evaluasi dari program terapi yang bertujuan untuk mengetahui apakah sasaran terapi telah tercapai, penyesuaian dosis obat apabila belum tercapai, serta melihat respon terapi pada pasien itu sendiri. Demikianlah video edukasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri dari para penderita itu sendiri untuk menjalankan pilar-pilar ini dengan penuh kepatuhan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Ayo kendalikan diabetes dengan 5 pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.